Seperti contoh saya ngasih ke Herdi cuma 3, nggak terjawab. Coba 3 aja nggak terjawab. Bagaimana pula kalau saya ngasih banyak? Nah ini salah satu contoh. Ya di dalam 2 Samuel dia pelintir-pelintir. Masih juga itu dikait-kaitkan dengan roh jahat. Padahal ayat ini tidak berbicara sedikit pun tentang roh jahat. Tapi memang ini skenario Tuhan. Ya Tuhan itu akan menghukum Daud dengan cara mengambil istri Daud dijadikan aktor pemain seks di tempat umum. Nggak ada di sini roh jahat. Jangan pinter-pinter Her. Jangan tambah-tambah. Nggak ada ayatnya seperti itu. Kamu bilang izinkan apa? Izinkan Tuhan sendiri yang berkehendak. Tuhan sendiri yang mempunyai skenario. Jelas nih ayatnya nih. Ya. Ternyata tidak juga. Ini kita lihat di dalam kitab Kejadian 32 ayat 28. Tuhan berfirman kepada Yakub, namamu bukan lagi Yakub, ya. Kamu tidak akan lagi dipanggil Yakub, tapi Israel. Tapi anehnya Tuhan tidak pernah memanggil namanya dia adalah Israel, tapi Yakub. Dia sendiri yang melanggarnya. Dia yang membuat peraturan, dia sendiri yang nabraknya Tuhan itu sendiri. Di mana ini? Di Kejadian 46 ayat 2. Ya, di situ jelas Tuhan memanggil namanya Yakub. Coba saya carikan ayatnya bentar ya, di post dulu. Di Kejadian ya, Kejadian 46. Saya hanya memastikan saja. Ya, Kejadian 46 ayat 2. Oke, nah ini berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub, sahutnya ya Tuhan. Nah, di frase pertama itu adalah frase penulis, ya, narasi dari penulis. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam, itu adalah narasi sang penulis. Lah firman Tuhannya yang mana? Yakub, Yakub, sahutnya ya Tuhan. Padahal di Kejadian 32 atau Kejadian 35 ya, ayatnya ayat 10 bisa juga dibaca di situ. Di situ firman Allah kepadanya, ya, namamu Yakub. Dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Tapi Yakub tidak pernah dipanggil Israel oleh Tuhan itu sendiri. Bahkan nanti kalau kita lihat di Keluaran 3 ayat 16 misalnya, akulah Allah Abraham, Allah Yakub, Allah Ishak, Allah Yakub, masih terus dipanggil Yakub. Terus kebenarannya firman Tuhanmu di mana? Masa Tuhanmu lebih hebat daripada bapak saya? Bapak saya itu dulu ya mengganti nama saya. Nama saya itu namanya dulu Eka Putrawanto, tapi diganti Sugiono. Sejak nama saya diganti Sugiono, nggak ada lagi orang memanggil Eka Putrawanto. Berarti bapakku lebih hebat daripada Tuhanmu. Silakan Ustaz Tata, soal ayat. Monggo Ustaz. Kalau ayat 72 surah 72 27 ya, itu cuma membahas tentang masalah azabnya Allah. Apakah sudah dekat apa tidak? Maka Allah merahasiakan kecuali kepada nabi yang diridhoinya. Terus, tapi yang dikutip di dalam Hardi ini maksudnya tentang perlindungan malaikat. Nabi Muhammad dilindungi katanya, kenapa dalam perang Uhud kok berdarah apa? Loh, tapi tetap dia selamat Herdi. Buktinya dia masih hidup sampai beliau sakit. Dan wafatnya dalam sejarah juga karena sakit. Nah, bagaimana? Kalau untuk membuktikan Tuhan yang benar harus menyelamatkan, bagaimana dengan Tuhanmu? Tuhanmu itu ya, dalam Matius 26, dia berdoa, bersujud, sampai keringatnya mendidih. Tapi apa yang terjadi? Dia tetap ditangkap, bahkan disalib dalam versi Kristen. Nah, sehingga, kalau kamu mengatakan bahwa Tuhan yang benar menyelamatkan nabinya. Nah, Nabi Muhammad selamat kok. Dalam perang apapun mereka lolos selalu. Nah, ini Yesus ini. Benar nggak Tuhannya Yesus itu? Kalau menurut pemikiran kamu. Buktinya, Tuhannya Yesus tidak bisa menyelamatkan Yesus. Padahal dia sudah berdoa loh. Minta keselamatan itu. Supaya dia tidak ditangkap. Nah, sehingga apa? Tetap kamu itu. Setiap kamu pakai Al-Quran, pasti nanti kami balas dengan Bibel. Tentang Hajar Aswad. Tidak ada hubungannya dengan kata Edi.
pagan itu adalah menaruh pada Tuhan lain, menaruh pengharapan. Umat Islam tidak ada menaruh pengharapan kepada Tuhan lain, kepada Allah. Masalah mengusap Hajar Aswad itu cuma sunnah, tidak dilakukan gak apa-apa dan tidak ada pengaruh apa-apa. Makanya kata Umar, andai kan aku tidak melihat Rasulullah menciummu, aku tidak akan menciummu. Karena apa namanya hadis itu? Aqwalun wa af'alun, perbuatan atau perkataan. Nah, Nabi pernah mencium Hajar Aswad itu, berarti kan perbuatan. Ini kalau ditiru sunnah, bukan wajib. Tidak ada orang mengharap ke Ka'bah, ke Hajar Aswad itu. Tidak ada pengaruh apa-apa. Justru pagan itu yang menaruh harapan kepada selain Tuhan, ini Kristen. Yesus manusia, tapi mengharap kepada manusia ini. Padahal Yesus sendiri berdoanya kepada Allah. Lukas 6:12. Pergilah Yesus, semalaman dia berdoa kepada Allah. Nah, Yesus saja berdoa kepada Allah. Kamu mengharap kepada manusia, berarti pagan. Ya. Nah, terus sudah saya jelaskan ciri-ciri pagan itu, Herdi. Apa ciri-ciri pagan itu? Pertama, Tuhannya itu bukan Esa, ada Tri. Sedangkan Tuhan yang samawi itu Esa, seperti Ulangan 6:4 itu, Markus 12:32, atau dalam Al-Quran, itu ajaran samawi. Tapi kalau ajaran pagan pasti tiga dewa lah. Kalau sekarang ada Bapa, Anak, Roh Kudus, atau di Arab itu Lata, Uzza, Manat, Brahma, Siwa, Wisnu. Itulah ajaran pagan. Berdoa mengharap kepada yang bukan Tuhan. Nah, kalau Islam ada nggak berharap kepada selain Allah? Tapi kalau Kristen semuanya apapun kegiatannya dipagankan. Yesus yang dijadikan pengharapan. Padahal dia manusia, padahal Yesus sendiri berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah, ya, memuji-muji Allah, bahkan minta ampun kepada Allah. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami sebagaimana kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Ajarannya saja bukan dari dirinya. Mana ada Tuhan mengatakan gini, ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Ada nggak Tuhan ngomong gitu? Ada lagi manusia ngaku dijadikan Tuhan, tapi Tuhan itu mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu Tuhanmu, itu pagan itu. Ya, kamu itu pagan. Karena apa? Apapun yang kamu lakukan pasti menyekutukan Allah. Sama seperti orang Arab dulu. Ya, mereka minta ke berhala. Ketika ditanya, kenapa kamu meminta kepada berhala? Iya, minta ke berhala sama dengan minta Allah kepada Allah, karena ini anaknya Allah. Begitu juga Herdi, kenapa kamu minta kepada Yesus? Iya, pelantara, wasilah. Minta kepada Yesus sama dengan minta kepada Allah, karena anaknya anak Allah, Yesus ini. Nah, inilah ciri-ciri pagan, Herdi. Ya, pagan itu tidak esa, tri. Kedua, Tuhannya itu menjelma, bisa menjadi manusia. Itu pagan. Yang ketiga, apa? Pagan itu ada tumbal dengan manusia, darah. Ya, kalau samawi kurban binatang. Ini bedanya. Sehingga kamu itu kalau menyampaikan apapun pasti ada di kitabmu sendiri. Bahkan lebih parah. Ya, tadi kami tidak pernah menyembah atau meminta harapan kepada Hajar Aswad, tapi kamu mengatakan pengampunan. Justru tai sapi kata tadi di kitab kamu bisa mengampuni dosa. Lebih parah. Ya, kotoran dengan Hajar Aswad. Ya beda jauh gitu loh. Ya, silakan. Ya, oke. Oke, lanjut. Bang Eri. Oke. Makasih. Jadi ada yang menarik ya. Ada menarik bahwasanya seperti yang diungkap oleh Ustadz Tahta, ternyata sosok yang dituhankan ternyata berdoa pada Tuhan. Sosok yang dituhankan ternyata aman. Udah Tuhan. Enggak apa-apa. Lanjut. Santai-santai aja. Ini prolog aja. Jadi biar apa topiknya. Ya, saya paham. Prolognya main 3 ini, Bro. Enggak apa-apa. Santai aja. Langsung to the point saya. Silakan. Oke. Silakan. Saya paham ya. Oke. Kita buka dulu apa yang dituduhkan oleh kawan kita Sugi ya. Haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan kau bubu dengan jarimu pada tanduk-tanduk mesbah. Ya, dan segala darah yang selebihnya haruslah kau curahkan pada bagian bawah mesbah. Nah, pada bagian bawah mesbah. Kemudian kau ambil segala ternak mengisi perut, umbai hati kedua pinggang dan segala lemak yang melekat padanya dan kau bakarlah habis di atas mesbah. Ya, tetapi daging lembu jantan itu kulit kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan, itulah korban penghapus dosa. Jadi korban penghapus dosa bukanlah kotorannya ini, tetapi yang di atasnya ini, bro.
Jadi tentang kemudian kau ambil lemak yang menutupi isi perut, umpai hati, kedua buah pinggang dan segala lemak yang melekat padanya, dan kau bakarlah di atas mezbah. Karena korban penghapus dosa itu di mezbah, bukan di luar kemah. Jadi bacanya harus benar. Contoh, nih saya kasih contoh. Oke. Kemudian haruslah imam mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban penghapus dosa itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Darah selebihnya harusnya dijurkan kepada bagian bawah mezbah korban bakaran. Jadi bacanya harus genap ya. Jadi gini, kita mau bahas ini ya. Terus terang saya katakan jujur, Allah tidak tahu apa-apa tentang ini, tentang korban ini, mezbah ini, nggak tahu. Coba tanya Allah di dalam Quran, di dalam hadis, bisa jawab gak? Darah itu untuk apa? Apa fungsinya darah? Kan nggak tahu kan? Darah itu ketika korban itu disembelih dialirkan ke selokan, udah selesai. Karena nggak tahu apa-apa dasarnya. Jadi tidak ada dasar yang diketahui oleh umat Islam sebagai landasan untuk berdebat dalam hal ini. Nah, tetapi kita merujuk kepada apa yang terjadi kepada Muhammad. Ya, di dalam tadi yang kita baca. Tata, saya ulang ya tentang Qurannya di mana tadi. Nih, ayat 27 ya. Kecuali kepada Rasul yang diridhoinya, sesungguhnya dia menempatkan penjaga-penjaga di depan dan di belakang, di depan dan di belakang. Dua penjaga Tata ya. Nah, saya ajari kamu di sini bro. Nih, kamu lihat di sini. Ini perang Uhud ya. Nih. Oke, ini perang Uhud. Tak kasih tahu, sengaja saya tidak kasih tahu biar kamu masuk perangkap. Oke, di sini. Nah, pada peristiwa perang Uhud, malaikat ikut bertempur membela Muhammad. Oke, ada berapa orang malaikat? Pada perang Uhud, aku melihat Muhammad bersama dua sosok yang sedang bertempur dengan gigih melindungi Muhammad. Mereka mengenakan pakaian serba putih sebelum dan sesudah itu aku tidak pernah melihat mereka. Kabur malaikatnya. Kalau nggak kabur itu dibunuh oleh orang pendekar-pendekar Quraisy. Nah, ketika malaikatnya udah hilang, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala jebol, maka disitulah sang nabi mengalami kerontokan gigi. Jadi tidak ada kuasa di dalam perkataan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalian bisa mengimani hal itu? Nah, sesungguhnya Muhammad pada perang Uhud ini jadi dua ekor malaikatnya udah hilang ya bro, udah dibantai oleh orang Quraisy. Sesungguhnya Muhammad pada perang Uhud menderita rontok gigi bagian depan. Ini amat memalukan terjadi bagi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sungguh amat memalukan. Bagaimana Allah itu bisa kalian percaya maha kuasa sedangkan perkataannya itu tidak ada nilai kuasanya? Siapa yang ngajari kalian? Allah itu tidak punya kuasa dalam perkataan. Siapa yang ngajari? Jadi kita, waktu saya kok kayaknya cepat habis ya ini. Saya tambah nanti 5 menit, tenang aja. Gua kasih 5 menit lagi nanti. Soalnya saya bawa data ini. Oke. Iya. Gua kasih 5 menit lagi. Lalu, tentang apa? Wah, Tuhan berwujud. Gini kawan. Sebelum saya masuk ke dalam Alkitab, saya kasih tahu dulu ya. Muhammad itu menyamakan Allahmu itu dengan Dajjal kawan. Jangan salah. 11566. Nanti ini kuliah gratis ya, debat sambil kuliah gratis ini. Nih, Ahmad 11566. Nih, Muhammad bersabda, tidak ada seorang nabi pun diutus kecuali dia telah mengingatkan umatnya akan Dajjal si pendusta yang juling. Ketahuilah sesungguhnya Dajjal itu adalah seorang yang bermata juling. Sedang Allah Subhanahu wa taala kalian tidak bermata juling. Tertulis di antara dua matanya kafir. Allah tidak bermata juling, Dajjal bermata juling. Ya, jadi janganlah kalian menarasikan sesuatu yang belum kalian ketahui kawan. Ya, apa yang kalian bawa-bawa dari tadi tentang perkataan laisa kamislihi syai'un. Wah, itu mental semua. Kita bisa buktikan dari berbagai banyak macam Quran bahwa Allah itu punya wujud, punya jari-jari yang dingin. Nah, kalau Allah bisa diidentifikasi punya tangan dua kanan. Nah, lalu kalau Allah punya jangan gitulah. Kalau Allah punya tangan kanan dua-duanya, lalu tidak bisa menyatakan dirinya,
Bagaimana kalian bisa ngotot kok Allah kebenaran? Harusnya kalau Allah itu ya diasumsikan oleh kalian di dalam literatur itu punya tangan, punya kaki, punya betis, lalu punya mata yang tidak juling, ya kan? Nah, lalu bagaimana? Dia tidak bisa dikatakan, dia tidak bisa menyatakan dirinya. Lalu kalian menganggap dia ada. Harusnya dia bisa membuktikan dirinya. Ya, bukan kalian itu pasrah. Allah itu goib. Goib dari mana itu sudah ada, teridentifikasi tidak bermata juling, lalu ada betisnya, tangannya dua-duanya kanan. Dari siapa yang ngajari kawan-kawan muslim ini berpikiran bahwa Allah itu goib dan goib itu kebenaran? Coba dari tadi saya nunggu siapa yang bisa menjelaskan, siapa yang kasih pengajaran goib itu kebenaran? Coba kasih penjelasan. Nah, di dalam pemahaman kita, topik kita sore malam ini tentang kebenaran Tuhan yang benar. Jadi ada udah beberapa poin yang kita bawa tentang eksistensinya, keberadaannya itu benar atau tidak, tentang pengajarannya itu benar atau tidak, ya. Itu sangat mudah dibantah. Nah, contoh ya di dalam Quran seperti ini. Saya harap waktunya agak boleh panjang ya. Contoh di dalam Quran gini. Di dalam surah Al-Isra. Al-Isra ayat 65. Oke. Allah berkata kepada iblis, bahwa iblis tidak punya kuasa atas Muhammad. Sesungguhnya tidak ada kekuasaan bagimu iblis atas hamba-hambaku. Cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Lah, tiba-tiba Muhammad di dalam tafsir, bentar sedikit. Ini saya kasih selesai nih. Di dalam tafsir surah Al-Falaq ayat 4. Surah Al-Falaq ayat 4. Muhammad itu disihir selama 6 bulan. Nah, ya kan? Jadi tidak ada kuasa perkataan. Lalu mereka menyihir Muhammad. Sihir ini kan pekerjaan iblis. Melalui kedua benda itu, orang yang melakukan itu adalah seorang yang dari mereka yang dikenal dengan nama Ibnu Azam. Kemudian kedua barang tersebut ditanam dalam sebuah sumur milik Bani Suraik yang dikenal dengan nama Sirwan. Maka Muhammad mengalami sakit dan rambut beliau kelihatan rontok. Bayangkan tuh. Gak ada apa perlindungan Allah atas Muhammad. Rontok. Beliau bukan hanya gigi rontok, rambut rontok. Beliau Muhammad tinggal selama 6 bulan seakan-akan mendatangi istrinya. Selama 6 bulan Muhammad disihir. Di mana kuasa perkataan Allah di dalam surah Al-Isra ini? Dia melindungi dari iblis. Ternyata iblis lebih sakti dari Allah Subhanahu wa taala. Tolong dijawab. Oh, masih ada waktu. Saya lanjut boleh? Boleh lanjut. Tentang yang menyembah atau berdoa pada Tuhan lain itu. Good, bagus. Jadi tentang menyembah, ya tidak ada kata menyembah ya. Tapi di situ Kristus berdoa. Jadi memahami Kristus itu harus tahu. Karena di dalam Lukas 24 ayat 44, Kristus itu datang untuk menggenapi apa yang tertulis. Ini saya bawa ayatnya ya. Tapi nanti kasih waktu saya komparasi untuk hal ini. Gak apa-apa kan, 2 kan? Gak apa-apa dah. Supaya saya bisa jawab semua tuduhan-tuduhan itu. Mana ya? Lukas 24. Lukas 24 ayat 44. Jangan dikasih lihat bodrexnya itu. Nanti kawan kita berdua pusing. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dan dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Jadi apa yang terjadi kepada Kristus, tindak tanduk yang terjadi yang dilakukan Kristus itu penggenapan nubuatan. Kenapa kita heran? Jadi dengan cara dia berdoa mengajarkan kepada orang-orang, kepada murid-muridnya. Beginilah cara berdoa yang dikehendaki Tuhan. Dalam keadaan apapun kalau harus berdoa. Bang Herdi. Ya, habis. Waduh. Habis. Mau lagi 5 menit. Mau lagi? Enggak apa-apa, kalau mau tambahkan saya gas. Janganlah. Kasihanlah yang lain. Sudah 10 menit. Jadi itu tadi ya penjelasan dari Herdi. Mungkin ada sedikit dari kisi-kisi tentang menyembah itu ada di Yohanes 4:22. Silakan mungkin bagi teman-teman dari kedua yang mau menanggapi, monggo. Ya,
Saya dulu sedikit Ustaz, saya fitnah-fitnahnya doang. Jadi gini ya, di dalam Al-Quran itu ada lafaz yang mustarok, ada majas. Makanya memahami Al-Quran itu harus tahu ilmu balago, seperti ilmu ma'ani, batik, bayan. Sehingga kalau ada kata-kata yang mustarok, harus tahu mana aslinya. Misalnya, kata-kata hadis Dajjal itu matanya satu, maksudnya gini loh. Ingat ya, nanti Dajjal itu mengaku Tuhan. Nah, orang mata satu ngaku Tuhan, maka orang berakal umat Islam pasti tidak akan beriman. Allah itu sempurna, Anda kan ada mata, matanya tidak mungkin satu gitu loh. Tapi nanti orang Kristen karena sudah biasa mentuhankan manusia, banyak yang beriman ke Dajjal. Islam tidak dengan hadis ini. Karena Allah tidak sama seperti apapun, apalagi dia matanya satu. Maksudnya gitu. Terus, dua tangan, maksudnya apa? Makna keadilan. Tangan kanan, maksudnya keadilan. Jadi, kalau kiri tidak adil. Nah, kalau Allah itu adil, ibaratkan tangan itu dia dua-duanya maha adil gitu loh. Nah, yang ketiga, betis disingkap. Ingat, baca tafsir Ibnu Katsir. Ketika betis disingkap, maksudnya apa? Itu ungkapan dalam bahasa Arab hari huru hara. Dengan adanya kiamat datang, maka seperti Allah menyingkap betisnya. Maksudnya apa? Hari huru hara. Bencana yang luar biasa. Nah, harus tahu lafaz mustarok itu. Ya, seperti Ar-Rahmanu alal arsistawa. Itu ada penakwilan. Wotata, itu kan ayatnya jelas. Oke, kalau tidak ada penakwilan, gimana dengan kitabmu nantinya? Wahai Tuhan gunung batuku, wahai Tuhan api menyala-nyala, engkaulah Tuhan gunung batuku. Apakah Tuhan gunung batu beneran? Kan tidak. Sama seperti dalam Al-Quran. Walillahil masyriqu wal maghrib, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah, wajah Allah. Maksudnya bukan wajah seperti kita, tapi diri Allah, datnya Allah. Gitu loh. Sama dengan tangan, kekuasaan. Yadullah fawqa aydin nas. Tangannya Allah, itu ada penakwilan. Kalau kamu tidak percaya dengan takwil, maka di kitabmu banyak Tuhan gunung batu itu. Tapi pasti enggak gitu tata. Ya sama dengan Al-Quran. Ada majas. Ya, maka harus tahu ilmu-ilmu ulumul Quran itu. Ya, terus yang terakhir. Dengan alasan Herdi tidak bisa menjaga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dijaga, buktinya perang Uhud selamat dia. Bahkan kamu mengatakan Al-Isra 6:65. Itu maksudnya dalam segi penyesatan. Iblis tidak bisa menyesatkan orang-orang yang mukhlasin. Kecuali hambanya Allah yang dijaga, yang takwa. Bukan masalah kamu larikan ke Nabi Muhammad disihir. Walaupun disihir, Allah menyelamatkan kan dengan turun ayat Qul a'udzu birabbil falaq. Sembuh kan? Berarti Allah menyelamatkan daripada Tuhanmu. Yesus berdoa minta keselamatan, tetap disalib. Berarti Tuhannya Yesus tidak kuasa dong. Kalau Nabi Muhammad sembuh dia, hidup sampai akhir hayatnya. Yesus berdoa, tetap iblis menang. Yesus tidak selamat. Berarti Tuhannya Yesus palsu menurut kamu, karena tidak bisa menyelamatkan nabinya gitu. Nah, silakan Ustaz Dugi. Monggo Ustaz. Oke, terima kasih. Jadi di sini ketika Herdi baca Keluaran 29 ini dia dicampur aduk. Padahal ayat-ayat sebelumnya itu berbicara fungsi-fungsi. Fungsinya darah itu untuk apa gitu ya. Gini saya baca ya. Dari ayat 8 aja deh. Kau suruhlah anak-anaknya mendekat dan dari ayat 10 aja yang gak usah kepanjangan. Kemudian haruslah kau bawa lembu jantan itu ke depan kemah pertemuan, lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan itu. Haruslah kau sembelih lembu jantan itu di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu itu dan kau bubuhkan dengan jarimu pada tanduk misbah. Jadi fungsinya darah dibubuhkan pada tanduk misbah. Dan segala darah selebihnya haruslah kau curahkan pada bagian bawah misbah. Itu fungsinya darah. Di ayat 13, kemudian kau ambillah segala lemak yang menutupi isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang dan segala lemak yang melekat padanya, dan kau bakarlah di atas misbah. Itu fungsinya. Nah, tetapi niat ada kata tetapi ini jangan dibuang. Ini menerangkan fungsi. Tetapi daging lembu jantan itu ya, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahanmu. Itulah korban penghapus dosa. Jadi korban penghapus di sini adalah kulit sapi dan kotoran sapi yang dibakar. Jelas ayatnya, nggak usah dipelintir-pelintir, ya kan? Satu. Yang kedua, Herdi tidak menyentuh dari yang saya permasalahkan dari awal.
Kalau memang Tuhanmu benar, mengapa Tuhanmu kelakuannya kayak Germo? Ngambil istri Daud lalu dijadikan aktor pemain prot-prot di tempat umum. Apakah ini kelakuan Tuhan apa kelakuan iblis? Coba, bagaimana mungkin Tuhan mau mengadakan adegan seks di tempat umum? Ini pasti kelakuan iblis ini. Ini bukan hujatan, ayatnya jelas. 2 Samuel 12 ayat 11 sampai 12. Itu terbukti nanti di dalam 2 Samuel 16 ayat 22. Yang kedua, Tuhanmu juga tidak kuasa. Apa yang direncanakan tidak terjadi. Di Kejadian 32 ayat 28, Tuhan sudah merencanakan merubah namanya Yakub jadi Israel. Tapi Tuhan tidak pernah memanggil Yakub dengan Israel. Di Kejadian 46 ayat 2. Apa kuasanya Tuhanmu? Bahkan dilanggar sendiri. Kemudian tentang nubuatan yang kau baca, itu juga zong. Di dalam Lukas 24 ayat 44 sampai ayat 46. Kalau Anda baca di ayat 46, ada tertulis demikian Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Di mana ada tulisan semacam itu? Ingat, tertulis artinya sudah ditulis, termaktub atau tersurat, bukan tersirat, bukan tafsiran. Saya kasih contoh, ketika iblis berkata kepada Yesus di dalam Matius 4 ayat 6, ada tertulis tentang engkau, malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini benar ada tertulis. Di mana? Di Mazmur 91 ayat 11-12. Ternyata iblis lebih hebat daripada Tuhanmu. Iblis hafal kitab perjanjian lama, Yesus nggak hafal. Apa layak jadi Tuhan seperti ini? Kemudian kata iblis, nyala iblis sebab ada tertulis, ya, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, hanya kepadanya sajalah engkau berbakti. Tunjuk ayat ada tertulis di mana iblis disuruh nyembah Allah. Ayo cari sini. Tidak ketemu. Kayak gini jadi Tuhan. Kemudian iblis lebih hebat daripada Tuhanmu. Dia tidak bisa mengampuni dosa dengan caranya. Dia takluk dengan iblis sehingga dia harus mati untuk menebus dosa. Kepada siapa tentunya? Kepada iblis. Masa ada Tuhan nebus dosa kepada Tuhan? Kan tidak mungkin. Jadi karena yang menyebabkan terjadinya dosa itu iblis, sehingga Tuhan harus mati untuk dosa yang disebabkan oleh iblis. Berarti Tuhanmu tunduk terhadap iblis. Kan begitu. Di Islam tidak. Allah Maha Kuasa. Kau berdoa kepadaku, niscaya akan aku ampuni. Selesai urusan. Ya, dosa diselesaikan dengan cara bertobat. Itu di dalam Islam. Tetapi tidak. Dosa diselesaikan dengan Tuhan mati di tiang salib. Berarti dia kalah sama iblis. Begitu loh. Oke, terima kasih. Cukup. Iya, yang tadi dari teman-teman Muslim, silakan Ner, ditanggapi. Oke. Jadi kawanku Sugi balik lagi dengan keluaran ya. Jadi bro, korban penghapus dosa itu dilakukan di atas mezbah. Kok kagak ngerti sih? Saya sudah bawa kasih contohnya. Oke, nih. Jadi dan para imam menyembelihnya dan mempersembahkan darahnya di atas mezbah, ya, sebagian korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian bagi seluruh Israel. Sebab raja telah memerintahkan mempersembahkan korban bakaran dan korban penghapus dosa itu bagi seluruh Israel. Jadi korban bakaran itu dilakukan di atas mezbah, darahnya, lalu di bawah itu ada yang dilakukan. Oke, di sini ya, nih di dalam imamat itu di bawah mezbah. Jadi itu area sekitar mezbah. Jadi tentang kotoran-kotoran itu di luar mezbah. Itu bukan penghapusan dosa. Siapa yang ngajarin penghapusan dosa itu dilakukan di luar mezbah? Apa gunanya mezbah? Jadi harus paham ya. Jadi segala sesuatu yang dilakukan berhubungan dengan ritual itu di atas mezbah, bukan di luar kemah. Yang terjadi di sini kan di luar kemah ya. Kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Ini menjelaskan bahwa yang di atas ini, bukan yang menjelaskan ini. Kok jangan dipotong lah. Ini saya nggak suka. Yang motong siapa sih? Nggak ada. Lanjut. Nggak ada. Lanjut Bang. Sensi amat jadi orang. Nah, tuh kan. Nah,
Jadi korban penghapus dosa itu dilakukan di atas mezbah. Siapa yang ngajarin korban penghapus dosa itu dilakukan di luar perkemahan? Memang ada orang Yahudi melakukan korban penghapus dosa di luar perkemahan? Nggak ada. Jadi harus paham konteksnya. Korban penghapus dosa itu di atas mezbah, bukan di luar perkemahan. Buat apa mezbah lalu dibakar di perkemahan? Ya kan? Nah, jadi ini yang errornya kawan kita. Nah, lalu tadi tentang 2 Samuel. Ya. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Jadi gini ya, ketika orang itu berdosa, artinya dia melawan Tuhan. Roh Tuhan itu mundur daripadanya. Contoh, di dalam peristiwa Saul. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Jadi ketika manusia tidak lagi mengandalkan Tuhan, maka roh jahat itu akan menggantikan. Tuhan mengizinkan. Ya, jadi di peristiwa Samuel ini karena dia sudah peristiwa Daud, dia berdosa, Tuhan izinkan terjadi kepadanya terang-terangan. Jadi jangan salah. Ketika Daud tidak lagi mengandalkan Tuhan, tidak lagi percaya Tuhan, Tuhan izinkan roh jahat mempengaruhi dia. Sesuatu hal yang terjadi kepada dia tentang kejahatan atas upah dari dosa itu, Tuhan izinkan. Jadi jangan salah memahami. Beda seperti narasi dalam Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Allah menyesatkan di dalam surah Ar-Ra'd ayat 32 dikatakan Allah menyesatkan siapa saja yang dia kehendaki. Itu beda. Konteks mengizinkan sesuatu terjadi kepada manusia, ya, karena manusia tersebut tidak lagi ada percayanya kepada Tuhan. Itu bukan konteks sebagai skenario. Yang skenario-nya yang jahat. Lalu ketika orang manusia objek itu menolak Tuhan, ya tidak lagi mengharapkan Tuhan, lalu Tuhan mundur daripada dia, roh jahat itu yang menggantikan. Tuhan izinkan itu terjadi begitu. Jadi bukan Tuhan yang membuat skenario itu, tapi roh jahat itu. Roh jahat itu yang membuat skenario itu. Tapi Tuhan mengetahui apa yang akan dilakukan oleh roh jahat itu. Tuhan mah tahu. Ya kan? Nah, beda. Jadi beda pemahaman di dalam kebenaran kekristenan dan pemahaman kebenaran dalam Islam. Nah, tetapi kita masuk ke dalam pemahaman Quran. Hadis dulu ya. Tentang hadis tadi yang kita baca, riwayat Ahmad. Jadi Cak Tata di sini bukan tentang alegoris gunung-gunung, bukan. Di sini dibandingkan. Ingat ya. Atau lebih jelasnya di sini ya. Lebih jelasnya di sini. Hadis Sahih Bukhari. Bentar ya. Saya harap. Wih, cepat kali waktuku bro. Saya baru berapa kata kok. Secepat kilat waktuku. Ya, saya tambahin nanti 5 menit, tenang aja. Tapi keterlaluan. 5 menit loh. tadi. Serius, saya baru berapa 5 menit serius? Iya. Ya nanti saya tambahin lagi 5 menit. Tenang Justru aja. saya belum Berjalan memang Herdi. Nanti kalau Oke, udah tenang, bisa ditambahin, tenang aja. Udah. Nah. Ya, ini ya Bukhari 6859 ya. Nih. Cak Tata, kamu paham baik-baik. Ini ya hadis Sahih Bukhari bukan tidak sahih ya. Oke. Nih. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun melainkan mengingatkan kaumnya terhadap si buta sebelah, si pendusta. Ingatlah bahwa Dajjal. Kau disuruh berzikir, Cak. Kau disuruh berzikir. Ingatlah bahwa Dajjal adalah buta sebelah. Kau ingat, Dajjal buta sebelah. Sedang Allah tidak buta sebelah. Ingat, Allah tidak buta sebelah itu. Kau berzikir. Allah dibandingkan dengan Dajjal oleh Muhammad. Kau disuruh berzikir, bukan disuruh bertakwil, bukan disuruh mentakwil, bukan, disuruh berzikir. Ingatlah bahwa Dajjal adalah buta sebelah. Berzikirlah, Allah kalian tidak buta sebelah. Tertulis di antara kedua matanya kafir. Disuruh berzikir, bukan disuruh menakwil. Ya, harus paham. Nah, lalu di mana lagi? Tentang tadi Muhammad, iblis yang mana tadi? Kita buka lagi Qur'annya satu di dalam surah Al-Falaq. Oh, bukan, Al-Isra ya. Al-Isra ayat 65. Nah, Allah berfirman, sesungguhnya tidak ada kekuasaan bagimu. Tidak ada kekuasaan bagimu iblis atas hamba-hambaku. Iblis nggak punya kuasa atas hamba-hambanya.
Lalu tiba-tiba iblis mampu menyihir. Memang menyihir itu pekerjaan Allah. Nah, iblis kan itu asal sihir itu kan asalnya dari iblis. Memang siapa yang ngajarin sihir? Kan yang menentang Allah pertama kali, kok jadi saya ngajarin kalian sih? Yang menentang Allah pertama kali kan iblis. Ya, iblis yang mengajarin sihir. Karena sihir ini Muhammad itu terpedaya. Jadi di sini sesungguhnya tidak ada kekuasaan bagimu iblis atas hamba-hambaku. Ternyata sihirnya iblis mampu membuat Muhammad terperdaya. Nah di sini kita baca berapa lama? 6 bulan. Seakan-akan dia mendatangi istrinya. Jadi di mana kuasa perkataan Allah? Apa tingkat kebenaran Allah yang kalian imani? Dengan jebolnya pertahanan benteng-benteng perkataan Allah. Apa yang kalian harapkan? Ya, dengan mengupayakan keselamatan sendiri. Dengan sholat 1 hari, dalam sholat itu menghapus dosa 1 hari. Puasa Asyura, puasa Arafah menghapus dosa 1 tahun ke belakang, 1 tahun ke depan. Puasa Muharram menghapus dosa 50 tahun ke depan. Itu namanya kalian nyogok dan Allah mau disogok dengan perbuatan-perbuatan kalian. Artinya Allah tidak mampu menyelamatkan kalian, tapi kalian yang mengupayakan, mengusahakan keselamatan kalian. Itu beda. Kalau ada manusia yang bisa mengupayakan keselamatannya, artinya manusia itu bisa mengangkangi perkataan Allah. Perkataan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di mana wibawanya kalau perkataan Allah Subhanahu wa taala bisa dikangkangi oleh manusia? Saya rasa pasti gak ngerti apa itu mengangkangi, apa itu melangkahi wibawa Allah. Karena kuasa perkataan Tuhan. Contoh, saya kasih contoh. Kepada Adam, Tuhan berkata, jangan kau makan buah pohon di tengah taman itu. Ketika engkau makan, pasti engkau mati. Karena Tuhan kami adalah maha kuasa dan benar-benar Tuhan. Kuasa perkataan itu berlaku atas Adam. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa luput dari kuasa perkataan itu. Memang tidak ada. Hanya dia sendiri yang datang mendamaikan. Nah, di Anda bagaimana? Apa penyebab Anda di dalam Islam itu apa penyebab kematian? Dijawab. Kemarin saya kutip salah satu ustadz menjawab. Katanya itu sudah ketentuan penyakit dan ini. Beda pemahaman di dalam Alkitab dan di dalam Islam. Di Alkitab dosa itu mengakibatkan kematian. Jadi maut itu akibat dari dosa. Nah kalau dibawa ke dalam pemahaman Quran, pemahaman Allah Subhanahu wa taala, mati karena udah waktunya atau udah karena takdirnya. Ibaratnya Allah membangun, ibaratnya Sugi membangun rumah, lalu selesai dibangun rumahnya itu diruntuhkan. Itu kagak logis. Jadi pahami dalil pengajaran itu dengan akal sehat. Tuhan kasih otak itu di atas bukan di bawah. Jadi gunakan otak itu untuk mengatasi segala mata, organ-organ mata, hidung, dan mulut, telinga, tangan, kaki. Ya itu diarahkan oleh otak, masuk ke akal, jadi akal. Jadi logisnya itu pemahaman ajaran agama itu tidak mungkin bertentangan dengan otak, bertentangan dengan akal sehat, bertentangan dengan moralitas. Kalau ada pengajaran yang seperti itu, contoh di dalam, loh ada habis juga waktunya ini. Oke, gak apa-apa lah. Ada 10 menit loh Bang Erdi. Ya, gantian. Oke, saya ya. silakan Pak Rizky sama Ustaz Oke, Tata. jadi pengajaran agama tidak akan bertentangan dengan akal sehat. Saya setuju sekali Herdi soal ini. Nah di sini kamu malu mengakui kalau Tuhanmu itu seperti germo, sehingga Anda katakan itu atas izin Tuhan, bukan skenario Tuhan. Bahkan Anda bawa roh-roh jahat. Ya, di mana di ayat ini ada roh jahat, Herdi? Mana ayat mana ada roh jahat? Coba saya kasih waktu sedikit, di mana ada roh? Di ayat ini 2 Samuel 12 nih. Gimana ada roh? Di mana? Nah, di sini bukan Tuhan yang mengizinkan, tetapi Tuhan itu sendiri yang punya skenario. Dibaca ayatnya itu. Ayat 12 itu. 11-12. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku ambil dari akan aku datangkan. Benar, saya baca ayat dari tadi, saya belum baca ayatnya. Benar. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Ini rencana Tuhan. Dari mana kamu katakan izin Tuhan? Aku, Tuhan nih sendiri ngomong nih, aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu.
dan memberikannya kepada orang lain. Siapa yang memberikannya? Tuhan. Orang itu akan bersetubuh. Di sini ditulis tidur. Kalau di Perjanjian Lama versi AYT bisa Anda lihat, atau versi ND, ya itu bersetubuh. Ya, orang lain itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Ini bukan izin Tuhan, bukan pekerjaan roh jahat. Ini pekerjaan Tuhan. Jadi Tuhanmu di sini kayak iblis karena mengadakan adegan seks di tempat umum. Ayo, orang Kristen jangan kepanasan, ini data. Tuhanmu mau mengadakan adegan seks di tempat umum. Mau bantah? Itu terjadi nanti di 2 Samuel ya 16 ayat 22. Kau jangan melintir-melintir kitabmu sendiri deh, Her. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas Sotoh. Lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Menghampiri itu bersetubuh dengan gundik-gundik ayahnya di depan seluruh orang Israel. Ini kelakuan Tuhanmu. Apa bedanya dengan germo? Kemudian Kejadian 32 belum kamu tanggapi tadi. Di mana pernyataan Tuhan tidak terjadi, kamu katakan Tuhan Maha Kuasa, Maha Kuasa. Kuasa apanya? Merubah nama orang aja nggak terjadi. Katanya namanya dirubah Israel, tetap aja dipanggil Yakub. Apanya yang kuasa? Kemudian di dalam Lukas 24 ayat 46, ini ngibul, ini Yesus ini ngibul. Katanya ada tertulis Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Di mana ada tertulis semacam itu? Bahkan iblis lebih hafal Bible daripada Yesus. Karena apa yang dikatakan iblis terjadi, ada tertulis. Mana? Matius 4 ayat 6. Ada tertulis malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini benar-benar tertulis di dalam Mazmur 91 ayat 11-12. Ternyata iblis lebih mantap daripada Yesus, lebih hafal, lebih cerdas lagi. Silakan Ustaz Tata. Ditambah sedikit ya kalau Jadi gini, ingat Herdi, masalah Dajjal itu umat Islam sudah diberitahu bahwa kalau ada manusia ya ngaku Tuhan, apalagi matanya itu satu lagi, maka kami umat Islam tidak akan tertipu. Kalau Herdi tertipu, udah biasa mentuhankan manusia. Kalau kami, Tuhan kami itu basor melihat, apalagi ini mata satu gitu loh. Jadi kami tidak mungkin tertipu. Terus surat Al-Isra itu ya ayat 65, Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku engkau iblis tidaklah dapat berkuasa. Maksudnya apa? Untuk menyesatkan. Tidak kuasa iblis itu bagi orang yang oleh Allah, hamba-hambanya Allah yang kau yang ikhlasin ya, di ayat yang lain. Itu tidak akan pengaruh. Iblis tidak akan mempengaruhi mereka. Nah, terus Herdi mengatakan buktinya nabimu disihir, berarti kuasa iblis. Tidak, buktinya Allah menyelamatkan, sembuhkan sihirnya dengan turunnya ayat An-Nas, Qul a'udzu birabbil falaq. Kan itu langsung sembuh Nabi. Berarti Nabi Muhammad oleh Allah dilindungi. Beda dengan Yesusmu. Yesus berdoa, bersujud, tapi tetap saja dia dibunuh oleh iblis karena rencananya iblis. Nah, itu ya. Terus Herdi tadi mengatakan dalam Al-Quran Tuhanmu penyesat. Oke. Dalam Bible kamu ya, Tuhanmu penyesat, jahat, pembunuh. Ini pertama, Tuhanmu penyesat. 2 Tesalonika 2:11-12. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Terus 2 Samuel 12:11-12. Dan lagi firman Tuhan, demikianlah bahwasanya aku akan menerbitkan kejahatan atasmu kelak dari dalam sisi istanamu. Juga di dalam 2 Samuel 6 ayat 6-7, ketika mereka sampai ke tempat pengiringan Nahon, maka Uzza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya. Karena lambu-lambu itu tergelincir, maka murka Tuhan terhadap Uzza, lalu Allah membunuh dia. Waduh, Tuhanmu pembunuh. Sama seperti kata ketika Yesus mau dibunuh oleh Israel. Kenapa kalian ingin membunuhku? Siapa bapakmu? Abraham. Bukan, iblislah bapakmu. Karena kalian ingin membunuh. Berarti sama seperti ini Allahmu, pembunuh. Sama seperti iblis. Ini ayatnya jelas itu, Herdi. Jadi kalau kamu memakai Al-Quran, ingat ya,
pasti di kitabmu lebih parah itu. Sedangkan kami menjelaskan jelas, ya, yang dikatakan iblis tidak kuasa kepada orang yang dilindungi oleh Allah. Surat 665 itu buktinya Nabi Muhammad selamat sampai beliau wafat. Ya, di perang Uhud ya cuma berdarah ada masalah tapi tetap selamat. Ya, terus kena sihir, selamat dia sembuh dengan turunnya An-Nas itu. Nah, Tuhanmu coba sudah bersujud, keringatnya sampai berbintik-bintik, tetap aja babak belur, mati lagi. Gimana Herdi? Kasihan banget saya itu. Ya, dari tadi itu apa ya? Ngutip Al-Quran, hadis lebih babak belur pakai kitabnya sendiri. Gitu. Jadi apa? Ini lagi ya. Tadi mengakui temanya adalah Tuhan mana yang benar. Ternyata setelah saya pakai perjanjian lama, perjanjian baru pakai Al-Quran, yang mana isinya Tuhan itu tidak sama dengan apapun, tidak bisa dilihat, tidak mau turun ke dunia, tidak pernah mati. Ini 3 dalil loh, perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Quran. Lalu saya mengatakan kebalikannya ajaran pagan. Ajaran pagan itu Tuhan serupa, Tuhan turun seperti dewa-dewa, Tuhan mati. Inilah kepercayaan Herdi. Yesus ya Tuhan sama dengan sesuatu. Apa? Yesus itu. Berarti sama dengan Dewa Krishna. Lalu Tuhan turun. Ya Yesus itu katanya. Ya. Terus Tuhan ajaran sama pagan itu tri. Nah ini ada Brahma, Siwa, Wisnu, Lata, Uzza, Manat, tri semua pagan itu. Lalu Herdi tadi mengatakan, ingat ya, Tuhan kami turun ke dunia, lalu kembali lagi ke langit. Pagan itu. Coba dewa-dewa yang turun. Ya, pagan. Dia ngaku sendiri. Temanya apa? Ya, saya mengatakan, saya akan menjelaskan ajaran samawi. Pakai 3 dalil. Kami dengan Ustaz Sugi pakai dalil semua. Terus saya kasih tahu, ini loh ciri-cirinya pagan. Malah diakui oleh Hardi. Ini kan lucu. Nah, dan ingat ya, ini bukan keroyokan. Tadi itu 2 lawan 2. Yang satu musnah. Ya udah, ini bukan. Tadi 2 lawan 2. Ingat ya penontonnya. Ya, jangan dikatakan Ustaz Sugi dengan tahta. Lawan Herdi yang sudah divonis seumur hidup bertanya ke tahta. Ditambah Ustaz Sugi, ini bukan keroyok. Ini 2 lawan 2 awalnya. Gitu ya. Nah, biar tidak salah paham. Oke, mungkin itu saja. Silakan. Oke, host. Silakan ya. Kalau ini iya naikin bro Tom aja, naikin bro Tom. Oke, siap. Oke, saya jelaskan Ustaz Sugi. Bentar, biar itu dulu. Biar apa Tom itu? Namanya apa? Akunnya. Tom namanya. Tom siapa? Tom and Jerry kah atau apakah? Astaga. Udahlah. Oh, Pak Tom yang Wanes itu ya, gue lupa itu nama akunnya. Tom. Enggak, ini di sini yang di maaf Bang Herdi di permintaan tamu itu ada Nafiri aja, ada si Jeki, ada Bang. Akunnya Tom yang mana? Request Tom, request. Ya, biar kita itu ini 3 udah kayak Trinity. Kalau nggak ada saya lanjut. Ya, oke, siap. Lanjut dulu aja. Lanjut dulu aja. Tuh komen tuh. Tom. Oh iya Tom. 4T. Bentar, sabar. Ngobrol dulu lah. Bukan, saya kalau mau digas ini. Iya, bentar ini saya naikkan dulu biar enak. Lanjut jalan, ayo Bang Herdi. Saya cari si Tom. Oke, udah saya boleh jalan ya. Silakan Boleh, dilanjut dulu aja, R. Oke. Jadi kawanku Sugi ini memang ngototnya minta ampun. Jadi saya bacakan dulu dari Kejadian 1 ayat 31 ya. Maka Elohim melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Jadi semua yang dijadikannya itu amat baik. Jadi bila mana yang baik ini menjadi tidak baik karena ada free will, ya. Karena malaikat diberikan free will, manusia diberikan free will. Malaikat jadi ngelunjak karena free will, kebebasan. Manusia juga ngelunjak karena free will. Disitulah adanya lahirnya ketidakbaikan. Nah, tadi dia ngotot sudah dibacakan di dalam Samuel ini dikatakan, sebab engkau telah melakukan secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukannya hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Jadi Tuhan itu kuasa melakukan segala sesuatu. Ya, Tuhan kuasa melakukan segala sesuatu, tetapi yang menjadi skenario, ya, Tuhan di sini mengizinkan hal itu terjadi. Contohnya seperti ini nih. Saya kan kasih contoh ayat. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Ini contoh kasus.
dan sekarang dia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Kenapa disebut yang daripada Tuhan? Karena roh jahat itu bisa berhasil karena Tuhan mengizinkan. Contoh, ini saya kasih contoh, banyak contoh di dalam Ayub. Ya, Ayub. Nih, ini contoh simpel sebenarnya memahami Alkitab, tapi kawanku Ustaz Tugi ya sulit yang, tapi nggak apa-apa lah. Berpolemik hanya satu ayat ya memang ribet. Nah, oke. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelai bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apa engkau memperhatikan hambaku, ya Ayub, sebab tidak ada seorang pun seperti dia yang demikian saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Nah, jadi iblis sudah mencoba mengganggu Ayub, tetapi karena Ayub mengandalkan Tuhan, iblis tidak berhasil, kawan. Nah, lalu bagaimana iblis itu bisa berhasil? Karena Tuhan mundur daripada seseorang tersebut. Lalu iblis itu baru bisa berperkara. Jadi yang dijelaskan di dalam 2 Samuel ini adalah tentang roh Tuhan sudah mundur. Dan Tuhan menyatakan bahwa roh jahat itu akan melakukan secara terang-terangan. Tuhan menyatakan, Tuhan mau tahu, dia mengetahui apa yang akan dilakukan oleh roh jahat itu. Jadi ketika roh Tuhan itu mundur, maka roh jahat itu menggantikannya. Ini ayatnya, ini sudah dijelaskan. Jadi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Kenapa disebut daripada Tuhan? Karena Tuhan yang mengizinkan. Tanpa peizin Tuhan, maka tidak akan bekerja roh jahat itu kepada Saul, atau kepada Daud, atau kepada Ayub. Tuhan yang mengizinkan. Jadi jangan salah, mengizinkan dengan skenario itu beda. Sedangkan di dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala itu adalah sang skenario. Contoh, saya kasih contoh ya, yang kalian imani Tuhan kebenaran itu nih, saya kasih contoh. Satu, di dalam Al-Hijr. Al-Hijr ayat 39 ya. Tapi kawanku kata jangan tafsir kayak kemarin mati wafat itu ditafsir jalan-jalan ya. Oke. Iblis berkata, ya Allah, Allahku, karena engkau telah menyesatkanku. Jadi yang menyesatkan iblis adalah Allah. Lalu membuat Adam menjadi tersesat, menjadi berdosa adalah Allah juga. Nah di sini ya. Lalu atas dasar apa kalian masih bisa bertahan mengimani kepada Allah yang adalah sumber kejahatan tersebut? 3157 ya. Tadi Sahih Bukhari 3157. Sahih Bukhari 3157. Tapi kita fokus kepada Tuhan yang benar ya. Ini kebenaran dikaji dari ajarannya, oke? Nih. Nabi Adam, Nabi Musa berdebat. Nabi Musa berkata kepada Adam, kamu adalah Adam yang dosa-dosamu telah mengeluarkan kamu dari surga. Nabi Adam membalas, kamu Musa telah Allah pilih dengan risalahnya dan dengan kalimatnya. Lalu kamu menyalahkan aku atas urusan yang telah ditakdirkan atasku sebelum aku diciptakan. Jadi sebelum Adam diciptakan itu sudah ditetapkan oleh Allah berdosa. Korelasinya di mana di dalam Quran? Di dalam surah Al-Furqan ayat 2. Mata di papan tulis, Furqan ayat 2. Nih. Miliknya kerja langit bumi dan mempunyai anak dan tidak ada suatu sekutu pun dalam kekuasaan. Dia telah menciptakan segala sesuatu lalu menentukan takdirnya dengan tepat. Harusnya di sini takdir bukan ukuran. Karena di sini bahasanya takdir. Ya. Jadi segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi berdosa. Bagaimana kalian bisa mengimani Tuhan yang merancang kejahatan? Ya, lalu tentang Dajjal tadi, kawanku ini apa ya? Kan kamu di sini disuruh mana ya hadisnya tadi? Oke, saya ulangi ya kepada kawan-kawan Muslim ya. Nih, Cak Tata, kamu disuruh itu berzikir tentang Dajjal buta sebelah. Dan bersikir pula Allah tidak buta sebelah. Laisa kami sayun atau apa namanya itu gugur bro. Jadi laisa kami sayun itu bukan tentang Allah tidak serupa, tentang Allah tidak berwujud, bukan tentang Allah tidak berupa, bukan. Tetapi wujud Allah itu berbeda dengan wujud yang ada yang kita pahami. Itu maksudnya, bukan Allah tidak berwujud. Ya,
Contoh di sini nih, saya kasih contoh. Jadi kalau Allah punya wujud, mengapa dia tidak pernah ada? Mengapa dia tidak pernah eksis? Takutkah dia tercemar dengan dosa di dalam dunia kalau dia datang ke dalam dosa? 267. Sahih Muslim 267 ya. Nih. Sahih Muslim 267. Muslim di bawah ya, catat dan belajar sendiri di rumah. Oke, nih. Oke. Bentar ya. Nah, setelah itu Allah Ta'ala menemui mereka dengan bentuk. Mereka dengan bentuk yang mereka kenali. Setelah itu Allah Ta'ala menemui mereka dengan bentuk yang mereka kenali. Ini di akhir zaman. Di padang mahsyar kalian Allah menemui. Dengan bentuk Allah punya wujud. Punya kaki. Nah tentu kalau Allah itu, tentu kalau Allah itu menampakkan wujud dalam wujud yang aneh, ada reaksi di sini. Oh, ini apa? Tapi nggak ada reaksi aneh. Ini kita bahas dengan logika loh. Ada reaksi nggak di sini? Nggak ada reaksi. Lalu bentuk seperti apa yang Allah pakai sehingga mereka itu berkata, Allah berkata, aku adalah Rob kalian. Mereka menjawab, ya benar kamu adalah Rob kami. Ya benar kamu adalah Rob kami. Berarti ada petunjuk bagi kalian seperti apa wujud Allah, rupa Allah seperti apa. Itu ada petunjuknya. Maka petunjuknya dikatakan di dalam hadis Sahih Muslim begini. Nih. Jadi sudahlah membawa tentang pagan itu Tuhan. Aduh, pagan bukan tentang itu, bro. Ya. Sahih Muslim 3406. Nih. Sahih Muslim 3406. Nih. Jadi Allah di situ datang dengan bentuk wujud yang seperti petunjuknya, tidak bermata juling, ya kan? Lalu aja jari-jarinya, lalu kedua tangan Allah adalah kanan semua. Iya. Kalau Allah nampak dengan tangan kanan dan tangan kiri, tentu mereka kaget, mereka akan menolak. Ya, mereka tidak akan mengenali. Di mana itu? Di sini di ayat yang sama. Awalnya Allah, lantas Allah tabaraka wa ta'ala menemui mereka dengan bentuk yang tidak mereka kenali. Bentuk yang tidak dikenali seperti apa? Yaitu tangan kanan dan tangan kiri. Ada dua tangannya, kanan dan kiri. Itu yang tidak dikenali. Karena yang dikenali oleh umat Islam dengan petunjuk dari Muhammad adalah tangan Allah keduanya kanan. Kanan semua. Nah, jadi kawan-kawan, kalau membahas tentang pagan lalu dilarikan kepada wujud, itu sesuatu hal yang tidak ini, karena di sini ya, saya katakan di sini Alkitab. Kalian karena belum baca Alkitab aja. Di dalam Yehezkiel 1 ayat 26 sampai 28. Nih. Di atas cakrawala yang di atas kepala mereka ada yang menyerupai tahta, yang kelihatannya seperti permata lasurit, dan di atas yang menyerupai tahta itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Dari menyerupai pinggangnya sampai ke atas aku lihat seperti suasa mengkilat, dan seperti api yang ditudungi sekelilingnya, dan dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah aku lihat seperti api yang dikelilingi sinar. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Hashem. Seperti apa? Seperti rupa manusia. Gambar kemuliaan Hashem terlihat. Jadi kekristenan nggak kaget, bro. Habis waktu. Oke. Waktu habis. 10 menit. Udah 10 menit lah. Bro, Oke. Alhamdulillah. Gini guys. Bentar. Teman-teman. Jadi gini biar nggak di framing ya. Masing-masing Ustadz Tata dapat 5 menit, Ustadz Sugi dapat 5 menit. Nggak apa-apa, biar adil bro, naikin aja kawan saya satu supaya kawan-kawan di bawah juga biar nggak ada. Iya biar paham. Kalau bro Tom nggak naik, ya itu kiamat aja dinaikin. Oh, kiamat. Ya, Oke, kalau bro Tom nggak bisa naik, kiamat aja, naikin. Ya, bentar. Ya. Maaf Bang Ridi. Soalnya banyak ini. Silakan. Oh banyak. Banyak. Oke. Ya, supaya Oke ya. Bentar. Supaya kawan-kawan juga nggak merasa ini ya. Oke, yo wes. Nah, ini Halo, bro, kiamat. Oh ya. Oke, Halo, lanjut. halo. Oke. Alhamdulillah. Bentar, kiamat diem Itu dulu. waktunya nggak kurang cepat lagi tuh bro. Enggak, 5 menit. bentar.
bentar. Gini. Saya jelaskan biar nggak salah paham ya. Tadi kan 2 hilang 1. Di Islam 5 menit kali 2. Makanya saya kasih Bang Herdi 10 menit. Ini kalau di roomnya Oten nggak ada, selain di roomnya Bang Umar. Serius. Detiknya Udah. Ya. Detiknya maksudnya. Kamu banyak omong, saya turunin. Topiknya Tuhan mana yang benar. Ya. Oke, bisa paham ya. Silakan. Oke, lanjut. Ustaz Pade. Oke, alhamdulillah akhirnya Herdi mengakui Tuhannya iblis. Karena di ayat 12 itu dia akui di situ adalah iblis. Yang melakukan itu adalah iblis. Padahal antara ayat 12 dan ayat 11 itu tidak bisa dipisahkan. Lihat ayat 11. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku, hanya besar, akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Nah, ini menurut dia iblis ini tadi. Ya, sebab engkau telah melakukan secara tersembunyi, maka iblis melakukan terang-terangan. Padahal di situ dikatakan tetapi aku, hanya besar, kata ganti Tuhan. Tidak ada iblis itu pakai kata ganti besar, itu enggak ada. Ya, ini kata ganti Tuhan. Sebab engkau telah melakukan secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Herdi mengakui Tuhannya ternyata iblis karena mengadakan adegan seks di tempat umum. Yang saya herankan di sini, Daud yang bersalah, dia tidak mendapat hukuman apa-apa. Justru istrinya yang diambil dijadikan aktor pemain seks di tempat umum. Sementara Daudnya malah dapat hadiah yang banyak. Di ayat 8 Anda baca baik-baik. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Waduh, selingkuh bukan dihukum tapi akan ditambah hadiah kalau masih kurang. Masya Allah. Jadi gini, sepertinya Herdi ini nggak ngerti konteks. Makanya dibaca dari ayat 11. Ini ceritanya Daud itu ngintip cewek mandi. Kemudian Daud mengingininya, yaitu siapa? Batseba, istrinya Uria. Kemudian karena Daud itu mengingini istrinya Uria, akhirnya si Uria ini disuruh maju ke medan tempur yang sangat berbahaya sehingga Uria itu mati. Nah, disinilah Tuhan itu menegur Daud. Dihukumlah Daud dengan cara istrinya dijadikan aktor pemain seks. Sementara Daud sendiri ya malah mendapatkan berkah, mendapat hadiah banyak dari Tuhan. Kalau masih kurang yang diberikan itu akan kutambah ini dan itu. Wah, ini Herdi mengakui Tuhannya iblis. Dia masih bersikukuh bahwa itu Tuhan hanya mengizinkan. Oh tidak, Tuhan yang menjadi dalang, menjadi skenario. Dibaca baik-baik, jangan bodohi orang. Ya, nih, beginilah firman Tuhan bahwasanya malapetaka akan kutimpahkan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari sebab engkau telah melakukan secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh Israel. Jadi Tuhan kayak germo di sini, ngambil istri orang dijadikan pemain seks di tempat umum. Belum lagi di Kejadian 32 perkataan Tuhan tidak terjadi. Si Herdi belum bisa bantah. Sampai di sini Herdi belum bisa menunjukkan Tuhannya itu benar. Karena apa yang dia inginkan tidak terjadi. Terima kasih. Sudah berapa? Oh, masih panjang ya? Oke. Satu menit lagi. Oke, kalau masih ada 1 menit lagi, saya juga kembali mengungkap yang saya permasalahkan belum diungkap oleh Herdi. Di mana ada tertulis Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Kalau tidak ada, Yesus ngibul. Tadi ada yang rekam dan buktikan di mana Yesus
di mana ada tertulis Mesias harus menderita mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Sementara iblis ketika berkata ada malaikat, ada tertulis malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu, tertulis di dalam Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Berarti iblis lebih hebat daripada Yesus, iblis lebih paham Bible, iblis lebih hafal perjanjian lama daripada Yesus. Terima kasih. Ya, monggo Ustaz Tata. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Herdi membawa ayat Al-Hijr ya, surat Al-Hijr ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la uwiyannahum ajmain. Iya, iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat. Loh, dak sesat gimana? Wong disuruh sujud penghormatan dia tidak mau. Berarti dia sendiri yang ingin sesat. Makanya di ayat yang lain dia berjanji akan menjadi musuhnya Adam dan manusia dan anak keturunannya. Buktinya mulai dari Adam sampai Yesus sendiri digoda, ya, dicobai oleh iblis itu karena membalas dendam, gitu loh. Nah, sehingga di sini jangan kau mengatakan, nah ini Tuhanmu mendatangkan kesesatan. Nah, padahal di dalam kitabmu juga gitu, ya, bahwa Tuhanmu itu penyesat. Ya, itu di dalam 2 Tesalonika ya. Ayat 2:11. Juga Tuhanmu itu mendatang kejahatan. 2 Samuel 12:11 sampai 12. Juga Tuhanmu pembunuh. Ya, sama seperti iblis. 2 Samuel 6 ayat 6 sampai 7. Ya, itu Tuhanmu itu. Ya, dalilnya banyak. Apa? Penyesat, pembunuh, terus mendatangkan kejahatan. Ayatnya jelas. Terus tadi membahas tentang Tuhanmu tahta tidak pernah hadir. Ya. Padahal bukan tidak wujud. Buktinya dalam hadis ini dia wujud loh. Tuhan itu wujud ada. Tapi semua para nabi menceritakan sifat-sifatnya apa? Bukan berarti wujud tidak ada. Wujud itu ada. Kapan kita bisa melihat? Dalam Islam nanti melihat Allah itu di surga. Di dunia ini tidak ada. Ya, coba. Kenapa kok tidak ada? Karena para nabi semua menceritakan sifat-sifatnya. Misalnya, Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Perjanjian lama Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Perjanjian baru Markus 12:32. Dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Terus Tuhan itu tidak bisa dilihat. Berarti kata Hardi, wah Tuhanmu tidak tampak, tidak mau turun. Loh, Tuhannya Yesus juga gitu. Gaib tidak bisa dilihat. Yohanes 5:37. Perjanjian lama Keluaran 33:20. Berarti sama dengan Islam. Kecuali ajaran pagan, Tuhan turun. Gitu loh. Kalau ajaran para nabi tidak serupa dengan apapun. Tidak dilihat gaib. Atau dalam Al-Quran, la tudrikuhul absar, tidak bisa dilihat. Terus Tuhan itu tidak mau turun ke dunia karena ajaran samawi. Sama itu di langit, kata Yesus, oleh Bapakku yang di surga. Berarti samawi. Kalau turun menjadi manusia, pagan seperti dewa-dewa. Ya, karena Tuhan dalam perjanjian lama, perjanjian baru, dia tidak mau turun. 2 Tawarikh 6:18, 1 Raja-Raja 8:27. Allah bukan manusia. Ya, Bilangan 23:19, Hosea 11:9. Dan Tuhan tidak pernah mati. Kalau dia menjelma seperti dewa, pasti mati dia. Makanya kalau Yesus mati enggak? Iya, tapi bangkit. Iya, tetap dia pernah mati. Tuhan tidak seperti itu. 1 Timotius 1:17, 1 Timotius 6:16. Jadi, Herdi, kalau kamu mengatakan Tuhannya Islam tidak tampak, tidak wujud, itulah Tuhannya para nabi, bukan Islam. Semua para nabi. Ya, kecuali kamu pakai ajaran pagan. Tuhan menjelma jadi manusia, Tuhan mati. Ya, terus Tuhan itu tri. Ya, misalnya berapa Tuhanmu, Herdi? 3, siapa saja? Bapa, Anak, Roh Kudus. Sama seperti di Mesir, Dewa Harus, Osiris, Isis. Sama seperti di India, Brahma, Wisnu, Siwa. Sama seperti Yunani, Zeus, Hera, Athena. Sama seperti Roma, Jupiter, Juno, Minerva. Sama seperti Quraisy, Lata, Uzza, Manat. Kalau Tuhannya para nabi, kata Yesus, ya, Tuhan itu Esa. Markus 12:32. Kata perjanjian lama, Tuhan itu Esa. Ulangan 6 ayat 4. 1 Timotius 1 ayat 17. Esa. Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Esa.
Tuhannya Herdi sama seperti Yunani, Romawi, India, Arab. Itu penyembah berhala Lata, Uzza, Manat. Itu pagan semua itu. Jadi kamu melenceng dari tema. Dari tadi kenapa kamu lama? Karena kamu cuma fokus ke Ustadz Sugi. Padahal Ustadz Sugi sudah menjelaskan, diulang-ulang sama kamu. Kapan ke tema, Herdi? Babak belur kamu itu. Pakai ayat ini, dikasih ayat pakai kitabnya, lebih babak belur lagi. Pakai hadis ini, babak belur. Mau apa? Bisa apa kamu, Herdi? Cuma butuh apa? Kamu tuh butuh nge-live-kan doang. Ya, butuh live doang kamu. Dari tadi temanya apa? Tuhan yang benar seperti apa? Ternyata ngaku Tuhan kami tahta turun jadi manusia dan lagi ke langit. Oke. Bedanya Udah dengan berhenti Pak Ustadz. Oke. Lanjut. Ya oke. Dari siapa dulu Bang Herdi? Dari Pak Kiamat atau Bang Herdi? Oh ya, kita kasih Ki Ahmad dulu. Silakan bro. Oh ya oke. Erdi dulu, silakan. Ini saya baru tahu nih akun saya ini nggak bisa buka kamera ya. Yang Oh nggak apa-apa, nanti saya bantu buka. Ya. Nah, Oke, jadi yang pertama begini ya, saya mau bahas dulu dari pagan ya. Jadi Allah atau gini dari yang ayat Alkitab dulu tadi yang dipelintir ya. Yang 2 Samuel 6 ayat 7. Jadi situ kan katanya maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledoran itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Nah, jadi penyebabnya itu kenapa Allah membunuh Uza? melanggar Karena kekudusan. Daud dan imam besar tidak menugaskan orang-orang Lewi untuk mengangkat tabut perjanjian sesuai dengan perintah Allah. Itu ada di dalam Bilangan 1 ayat 47 sampai 52. Udah, Nah, itu sekarang- mereka kagak ngerti itu bro. Lanjut. Iya. Sekarang selanjutnya ya, saya sebenarnya membuktikan kalau Allah itu adalah dewa pagan. Nah, ini saya ada literatur. Sebenarnya ini kalau bisa buka lebih bagus ya. Ini dari sejarah pra-Islam, bukunya Dr. Musyarif ya, MAG. Jadi di sini dikatakan begini. Sebelum Islam datang, penduduk Arab menganut agama yang bermacam-macam dan Jazirah Arab telah dihuni oleh beberapa ideologi keyakinan keagamaan. Jadi kemudian dikatakan apa? Bangsa Arab sebelum Islam itu sudah menyebut Tuhannya itu sebagai Allah. Ya, jadi Allah itu bukan nama Tuhan yang disematkan oleh Muhammad, tetapi dari bangsa sebelum adanya Islam, ya di Arab situ sudah menyebut nama dewa-dewanya adalah Allah. Dan itu di sini dikatakan ajaran turun temurun sejak Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Jadi cerita ini nggak ada bedanya dengan cerita misalkan Nyi Roro Kidul gitu, yang dipahami oleh masyarakat Arab. Nah, Allah sendiri terjebak di dalam ayatnya ya. Di dalam surah nomor 16 ayat 57 dan juga surah nomor 53 ayat 19 sampai 21. Di situ Allah sendiri mengakui bahwa yang menyembah Dia itu adalah penyembah berhala. Ya. Kemudian Allah pun itu terbukti punya Tuhan. Allah punya Tuhan. Bentar. Itu ada di dalam Diulang surah ayat 4, Quran surah ayat berapa tadi? 64. Apa? Quran surah berapa tadi? Quran yang yang nyembah Allah itu Pagan. berhala itu. Ya pakai surah 16 ya, nomor 16 ayat 57 dan surah Oke, nomor dah. 53 ayat 19 sampai 21. Dibaca dengan baik ayatnya. Al-Huda sama Manat. Ya. Enggak dibaca dengan baik ada ayatnya. literaturnya. Ya, Jangan dibaca dipotong, dengan baik Bang. ayatnya. Sabar. Enggak, saya cuma minta Sabar, ayat itu sabar, dibaca sabar. seperti ketika Iya. saya menyampaikan ayat itu dibaca jangan gitu loh. dipotong, Pak. Jangan Di-post dicuplik. dulu, di-post dulu. Iya. Ya, sabar. Diingatkan Tolong- moderator. Tolong 16 ayat dalilnya 57 disertakan ya. Ya. Oke, jadi gini ya Bentar, ayatnya. biar saya bukain nanti ya. Ya. Bentar saya bukain dulu bentar. Dan Apa? mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Jadi sesembahan berhala ini menetapkan anak perempuan bagi siapa? Bagi Allah. Maha suci Dia, sedang untuk mereka sendiri apa yang mereka sukai dalam kurung anak laki-laki. Ya, jadi jelas di sini Allah itu adalah sesembahan pra-Islam. Dan ini sesuai dengan literatur yang tadi saya berikan. Kemudian Allah itu ternyata punya Tuhan. Ada di dalam surah nomor 4 ayat 64, surah 70 ayat 40, surah 6 Dibaca ayat dulu. 39. Aduh. Dibaca. Saya bacakan Jangan salah satu begitu ya. lah. Ya, tadi langsung nyebut angka boleh.
Enggak gini loh, pelan-pelan nyebut surah dan ayatnya biar saya teliti, Ya. catat gitu. Gimana saya Ya, menjelaskan surah kalau 70 Sabar. ayat 40 saya bacakan ya. Maka 40. Allah di sini akunya ini A besar ya. Maka Allah 40. bersumpah demi Tuhan. Jadi Allah ini sumpah demi Tuhan, misalkan nih, maka Pak Sugi bersumpah demi Tuhan, nyambung karena Pak Sugi dengan Tuhan punya hierarki yang berbeda. Nah, di sini ditunjukkan kalau Allah dengan Tuhan itu lebih tinggi Tuhan. Ya, kalau di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Ya, jadi Allah pun akan dihakimi oleh Yesus Kristus. Ya, kemudian dikatakan di sini yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan, bintang, sungguh kami pasti mampu. Ya, kemudian Allah itu juga tidak mampu. Artinya apa kalau tidak mampu? Dia minta tolong. Ya, ada di dalam surah 47 ayat 7. Saya bacakan ya, surah Muhammad ayat 7. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi Allah ini minta tolong seperti makhluk. Makanya tadi nggak ada bedanya dengan dewa. Dewa kan minta sesembahan, minta buah, minta sayur. Nah ini Allah ya. Jadi teman-teman harus kenal. Ada juga di dalam surah 5 ayat 12 dan masih banyak lagi. Kemudian ada lagi alasan kenapa Allah itu tidak bisa nuzul. Ya seperti di surah Al-Imran ayat 3. Ternyata kenapa di surah 6 ayat 101? Karena Allah tidak punya istri. Ya, tadi sudah dijelaskan Allah punya mata ya di Bukhari 6859. Tangan Allah ada di sebelah kanan. Kelar. Itu ada di dalam hadis Nasai volume 6 buk 49 hadis Stop dulu, stop. 5381. Waktu dari kiamat selesai, ganti Herdi Pak sekarang. Heri. Erdi, Oke. silakan. Lanjut Pak Heri. Apa? Atau mau diselesaikan sama kiamat? Nggak apa-apa, ya. Oh, semua. Nanti Oke, sisanya siap. saya. Siap, Nggak siap. apa-apa, bukan Harus ada. maksudnya. Oh. 5 menit harus hadir. Biar gua yang ngurusin Bang Ben, biar gua yang ngurusin Bang Ben. Ini Biar gua yang ngurusin. Waktu kita kok diatur dia. Ayo. Ya, kiamat lanjutkan. Nanti Ayo, yang sisanya saya. Ayo lanjut, oke. Oke, siap. Tinggal 5 Oke, menit oke, Bang ya. Heri ya. Ya, jadi kemudian Allah itu punya tangan ya, tangannya 2 di sebelah kanan itu ada di dalam hadis Nasai volume 6 buku 49 hadis nomor 5381. Ada juga di Quran surah 5 ayat 64. Ya, juga Allah punya betis yang disingkapkan kemudian orang-orang menyembah. Ya, itu ada di dalam Bukhari 6886. Kemudian tadi sudah dijelaskan Allah itu sifatnya nggak lebih dari iblis. Kenapa? Karena Allah yang menyesatkan iblis. Itu bisa dicek di dalam surah nomor 15 ayat 39 sampai 40. Ya, jadi kalian lihat sifat Allah ini tidak lebih dari Dibaca iblis. ayatnya, Ya. jangan menyimpulkan Oh. dibaca ayatnya. Ya. Moderator tolong Sabar, diingatkan, sabar. tolong Jangan dibaca tegang, ayat. sabar, jangan saya bilang. Oke, Gini, Pak Sugi. Sebentar. Al-Hijr ayat 39. Sebentar. Iya, iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, ya, aku pasti akan jadi kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi dan aku akan menyesatkan mereka semua. Jadi nggak cukup Allah menyesatkan iblis, Allah pun menyesatkan manusia. Ya, di dalam surah 6 ayat 39 di situ yang mendustakan ayat-ayat Allah, kemudian sama Allah langsung disesatkan. Ya, kemudian jadi di ayat ayat 39 di sini Allah berkehendak lalu Allah menyesatkan. Kalau di dalam surah Muhammad ya, surah nomor 14 surah 14 itu adalah surah Ibrahim ayat 4. Di situ Allah berkehendak lalu menyesatkan. Jadi ibaratnya dorong lalu nendang, ada yang nendang lalu dorong. Jadi dua-duanya komplit dari sisi Allah. Kemudian juga Allah dikatakan adalah pembalas tipu daya. Itu ada di dalam, atau kalau bisa dibilang Allah itu adalah penipu kelas kakap. Itu di surah 3 ayat 54. Ya, juga Allah ternyata tidak maha tahu. Ya, ada di dalam surah nomor 9 atau ayat 16. Nanti bisa dicek ya. Jadi ada di surah 50-30, surah 5 101 ya. Kemudian manusia itu juga didesain Allah itu untuk berdosa. Makanya itu ada di dalam hadis Muslim 4936 di situ dikatakan kalau seandainya manusia itu tidak berdosa maka akan dimusnahkan oleh Allah dan pasti semuanya akan masuk neraka. Itu ada di dalam surah nomor 19 ayat 71. Kemudian Allah itu juga rasis kepada manusia. Itu ada di dalam hadis Ahmad 26216 di Muslim 4969 ya. Dan Allah itu juga pemalas ada di dalam surah 9 ayat 29. Sebetulnya masih banyak lagi, silakan Bro Maligil. Nggak apa-apa, lanjut. Iya. Terus juga ada ya, Allah itu tidak memiliki toleransi ya. Saya bacakan ayatnya di dalam surah Ustaz 3 Sugi ayat tenang, Pak. 28.
Saya bacakan bro, ini mantap ini ya. Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, ya ini rasis. Melainkan orang-orang beriman, barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya, dan hanya kepada Allah tempat kembali. Jadi Allah ini tukang siksa, dan Allah mengajarkan untuk jangan dijadikan pemimpin itu adalah orang kafir, ya. Karena begitu, memang politiknya Allah itu seperti itu. Nanti ujung-ujungnya politik apa? Bisnis travel, ya. Kemudian kalau udah bisnis travel, orangnya datang dikatakan dosanya dibuktikan seperti susu, ya, atau kembali seperti awal. Nah, kemudian ada lagi di dalam surah 4 ayat 139, surah 5 ayat 51, 57 dan seterusnya, ya. Ya, saya kira itu aja dulu, Bro. Silakan Bro Malikil. Oke, ya. Oke, sisanya. Jadi tentang Samuel tadi sudah dijelaskan kan kawanku Sugi bahwa segala sesuatu itu diizinkan oleh Tuhan. Jadi di situ bro beranggapan bahwa itu Tuhan mengatakan di ayat 12 ya. Kayak open cam ya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Ini adalah praeksistensi pengetahuan Tuhan sebelum terjadi sudah dinyatakan. Ya, jadi Tuhan mengetahui roh jahat itu akan melakukan seperti apa. Jadi Tuhan memberitahu seperti ini. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu. Jadi di sini kan mentok dengan kutimpakan. Tuhan mengizinkan sesuatu itu terjadi kepada istri-istrinya Daud, karena Daud sudah berdosa. Sudah saya kasih contoh. Pertama, di dalam penciptaan, ya, Tuhan semesta alam. Di sini. Mana ya? Kejadian 1 ayat 31, ya, Tuhan menjadikan segala sesuatu itu baik. Ya, oke, habis Bang Heri. Bang Heri habis. Iyalah. Silakan. Oke ya, nanti waktu saya kasihkan Ustaz Tata ya, karena itu pertanyaannya banyak banget. Kalau beruntung pertanyaan anak kecil juga pandai baca tek selesai ya kan. Harusnya itu Anda tunjukkan mana yang dibahas satu persatu biar enak pembahasannya. Seperti contoh saya ngasih ke Herdi cuma 3, nggak terjawab. Coba 3 aja nggak terjawab. Bagaimana pula kalau saya ngasih banyak? Nah ini salah satu contoh. Ya di dalam 2 Samuel dia pelintir-pelintir, masih juga itu dikait-kaitkan dengan roh jahat. Padahal ayat ini tidak berbicara sedikit pun tentang roh jahat. Tapi memang ini skenario Tuhan. Ya Tuhan itu akan menghukum Daud dengan cara mengambil istri Daud dijadikan aktor pemain seks di tempat umum. Nggak ada di sini roh jahat. Jangan pinter-pinter, jangan tambah-tambah. Nggak ada ayatnya seperti itu. Kamu bilang izinkan, apa izinkan? Tuhan sendiri yang berkehendak. Tuhan sendiri yang mempunyai skenario. Jelas nih ayatnya nih, ya. Beginilah firman Tuhan. Coba orang yang otaknya waras pasti paham. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Ini kemauan siapa? Kemauan Tuhan atau kemauan iblis? Kalau kamu jawab itu kemauan iblis, berarti Tuhanmu iblis. Karena yang menginginkan di sini jelas Tuhanmu. Ya. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Tuhan sendiri yang akan mengadakan itu. Bukan Tuhan yang menjadi pelaku seks, tapi Tuhan sendiri yang mempunyai skenario itu. Bahwa istrinya Daud akan dijinai di tempat umum. Ini bunyinya seperti itu, jangan dipelintir-pelintir. Kemudian mengenai intoleransi terkait pemimpin, ini Allah sayang kepada umatnya, ya, supaya umat Islam itu jangan dipimpin oleh orang kafir. Karena orang kafir itu ditugaskan di dalam kitabnya berbuat cerdik seperti iblis, tulus seperti merpati. Kenapa saya bilang itu iblis? Karena ular itu simbol iblis di dalam Bible. Di dalam Matius 10 ayat 16,
Lihat lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah kawanan serigala, berbuatlah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Karena orang Kristen itu disuruh cerdik seperti iblis. Ular itu simbol iblis. Siapa yang bantah? Ayo tunjukkan. Ular itu simbol iblis. Lihat di dalam kitab Kejadian atau di kitab Wahyu. Ular adalah simbol iblis. Jadi orang Kristen itu disuruh berperilaku seperti iblis. Makanya kita umat Islam disuruh hati-hati jangan sampai punya pemimpin kafir. Walang tardo angkal Yahudu wala nasoro hatta tatabi'a millatahum. Orang-orang kafir, orang Yahudi dan orang Kristen tidak akan pernah senang dengan kamu sebelum kamu murtad. Makanya kita dilarang memilih pemimpin. Nah, justru yang intoleransi itu Kristen. Boro-boro berbuat baik kepada orang di luar Kristen, menerima tamu beda agama saja dilarang. 2 Yohanes 1 ayat 10. Apabila ada orang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu mengajak dia masuk ke dalam rumahmu, dan janganlah kamu mengucapkan salam. Barang siapa yang mengucapkan salam kepadanya, dia akan memperoleh upah dari perbuatan yang jahat. Lihat, berbuat baik kepada orang, menerima tamu kepada orang lain dikatakan perbuatan jahat. Oke, Tata, monggo diambil waktu saya. Iya. Oke, silakan. Ini catatan saya banyak. Jadi gini ya, sebenarnya banyak ayat Al-Quran itu tadi cuma disebut ayatnya. Sebenarnya saya selalu buka pertanyaannya, tanya jawab. Tapi ini pertama yang saya jelaskan ini satu-satu tentang bahwa orang Arab menyembah Allah itu nama berhala katanya sebelum Islam. Jadi gini, Allah itu sudah ada dikenalkan oleh Nabi Ibrahim. Lalu diteruskan putranya Ismail. Lalu diteruskan oleh Bani Jurhum. Lalu Huza'ah. Nah, Bani Huza'ah inilah yang dipimpin oleh Amr bin Luhai namanya. Itu dia pergi ke Syam, lalu tertarik ke penyembah berhala. Diberi hadiah berhala, dibawa ke Arab. Orang Arab tertarik. Akhirnya mereka juga menyembah berhala. Awalnya tauhid. Tuhannya ya Allah. Dari mana Allah itu? Dari Abraham, Ismail, Bani Jurhum, lalu Bani Huza'ah. Maka ketika Rasulullah itu diutus, dibersihkan berhala itu, dikembalikan ke tauhid lagi. Tidak memperkenalkan Tuhan lagi. Wong Allah itu dari Ibrahim. Gitu ya. Nah, saya nggak harus tahu itu. Memang sebelum Nabi Muhammad, mereka tahu Tuhan itu Allah. Dari mana? Ibrahim, Ismail, Bani Jurhum, Huza'ah, sampai ke Rasulullah. Makanya di zaman Rasulullah dibersihkan, ditauhidkan lagi. Gitu ya. Terus Tuhan punya anak. Terus apa? Punya istri gitu. Ayat itu menolak. Karena orang-orang Quraisy itu mengatakan Lata, Uzza, Manat anaknya Allah. Bahkan Allah itu punya istri seperti dewa-dewa. Coba kamu nonton dewa-dewa film Mahabharata. Siwa punya istri, Wisnu punya istri, dari istri punya anak. Pemahaman Quraisy seperti itu juga. Lalu kata Allah, jangankan anak, istri tidak punya. Maksudnya apa? Ibaratkan gini, Ustaz Sugi, saya pinjam uangnya 100.000, 1 juta. Kata Ustaz Sugi, jangankan 1 juta, 100.000 saya tidak punya. Berarti, ya, ibaratkan gini, mereka punya keyakinan bahwa Tuhan itu punya istri dan punya anak. Langsung dijelaskan, jangankan anak, istri tidak punya. Karena apa? Laisa kamitslihi syai'un. Atau dalam keluaran Yesaya, Markus, Matius mengatakan Tuhan tidak serupa dengan apapun. Ya, jadi ayat itu justru menolak bahwa Tuhan punya anak sesuai anggapan orang Arab. Yang ketiga, ini tentang tadi sudah saya jelaskan ya. Allah itu punya tangan, betis, wajah. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Wajah Allah di sini bukan Allah punya wajah, tapi zatnya Allah itu sendiri. Dimanapun kamu berhadap, kalau kamu musyafir di kendaraan, maka menghadap kemanapun kamu boleh. Disitulah kiblat wajah Allah. Maksudnya apa? Kiblat yang harus kita menghadap ke situ. Ayat itu seperti itu. Nah, terus Allah menyingkap betis. Baca Ibnu Katsirnya. Ya. Di situ menunjukkan hari huru hara. Orang Arab dulu ketika menjelaskan sesuatu yang menakjubkan, huru hara, maka seakan-akan menyingkap betis. Nah, makanya di situ menceritakan tentang hari kiamat. Ya. Terus wajah, tangan, kekuasaan ditakwil. Tata, kok pakai takwil seperti itu? Ayatnya jelas. Oke, kalau tidak ada takwil, ini saya bacakan kitab kamu. Ya, coba asalkan
misalnya tidak mau ke takwil. Takwil itu mengembalikan lafaz yang pantas untuk Allah. Allah tidak mungkin kan, laisa kamitslihi syai'un, tidak mungkin punya tangan itu. Nah ini coba di sini Yohanes 4:24 Allah itu roh kan gitu ya. Terus di sini Yesaya 26 ayat 4. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu. Terus Mazmur 42:9. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku. Jadi Allah itu gunung batu. Terus lagi dalam Mazmur 18:2. Ya Tuhan bukit batuku. Nah, jadi Tuhan itu bukit batu. Terus Ibrani 12:29. Sebab Allah kita adalah api yang menyala-nyala. Apakah itu kalau tidak ditakwil berarti Tuhanmu api, gunung batu. Ya. Nah, begitu juga dalam Al-Quran. Ketika ada wajah Allah, tangan Allah, betis disingkap, itu ditakwil. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Itulah disebut ayat mutasyabihat. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Nah, terus apalagi penyesat karena iblis disesatkan oleh Allah. Bukan disesatkan, tapi iblis sendiri yang minta sesat. Disuruh sujud penghormatan, dia tidak mau. Akhirnya oleh Allah diusir. Nah, kalau masalah penyesat, tadi sudah saya jelaskan lagi. 2 Tesalonika. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan. Bahkan Tuhanmu membunuh. Bahkan Tuhanmu itu apa di sini? Jahat. Ya. 2 Samuel 12:11 sampai 12. Terus 2 Samuel 6:6-7. Pembunuh dia. Tuhanmu itu. Ya. Jadi yang terakhir apa lagi? Oh ya, Tuhanmu penipu tahta. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Maksudnya apa? Mereka dengan tipu daya mereka ingin membunuh Yesus, ingin ditelanjangin, ingin dibabak belurin. Itu tipu daya mereka. Wallahu khairul makirin. Allah sempurna. Maksudnya apa? Lebih membalas tipu daya mereka dengan cara diselamatkan. Jadi bukan Allah tuh menipu di situ. Ya, mereka dengan tipu daya wa makaru. Dengan tipu daya mereka ingin ditelanjangin Yesus itu, ingin dibunuh. Tapi ingat, wallahu khairul makirin. Allah sebaik pembalas. Pembalas apa? Dengan cara diselamatkan dia, diangkat oleh Allah. Tapi menurut Kristen, ya dia babak belur, ditelanjangin, dipermalukan. Tapi kalau Allah tidak, justru oleh Allah diselamatkan. Itu ya. Terus apa lagi ini? Membuat jadi terus pemimpin tadi melarang orang kafir jadi pemimpin. Maksudnya dalam hal pemerintahan dulu waktu zaman perang, Abu Bakar mengambil pemimpin orang kafir. Nah, di sini turun ayat jangan lebih baik orang Islam sendiri karena ini perang. Takutnya mereka bisa mengkhianati. Oke, waktu habis Ustaz Tata. Oke, silakan. Erdi sama Kiamat. 5 menit masing-masing. Kiamat mau duluan atau? Silakan bro, silakan. Oke. Jadi di sini topik kita kan tentang Tuhan yang benar. Nah, Tuhan yang benar ya. Oke. Jadi kawanku Tata mencoba mendelegasikan Tuhannya itu yang penipu dan menipu itu adalah benar. Nih, doa Nabi. Nih. Oke. Ini doa Muhammad. Panjang ayatnya. Ini Nabi berdoa, tetapi kita langsung ke poinnya. Tolonglah aku, kata Muhammad. Jangan engkau menolong mereka dalam menghadapiku. Tipulah mereka untuk kepentinganku. Dan janganlah engkau membuat tipu daya untuk diriku. Ya, ini di dalam kitab namanya Sahih Sunan Tirmizi. Ya. Jilid 3. Nih. Sahih ya, bukan doib. Lalu kita masuk lagi tentang apa tadi dibawakan kawanku Sugi ya. Oke, di dalam Sunan tentang seks. Kok hobi sekali seks ya. Sunan Darimi 2719 ya, Darimi 2719. Oke. Sesungguhnya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala terdapat sebuah pasar. Mereka bertanya, pasar apa itu? Beliau Muhammad menjawab, terdapat di dalamnya tumpukan minyak misik. Jadi ternyata jualan minyak. Apa ini gunanya minyak misik? Nanti kawan-kawan kita yang dijelaskan. Para penghuni surga mendatanginya, berkumpul di sana, lalu Allah mengirim angin. Nah, ternyata Allah hidup dengan oksigen di sana ya.
Oke, terus di dalam Musnad Ahmad 1273. Nah, ini Muhammad bersabda, sesungguhnya di surga ada pasar yang tidak diberlakukan jual beli di dalamnya kecuali gambar wanita dan laki-laki. Jika seorang laki-laki tertarik dengan salah satu gambar wanita, dia cukup masuk ke dalamnya dan di dalamnya sudah tersedia sekumpulan bidadari bermata jeli. Mereka mengangkat suara yang tidak